Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Fataridsyah, NIM 80 dari kelas 6C. Di sini di video ini saya akan membahas tentang satu metode pembelajaran inovatif dan efektif, yaitu Project Based Learning atau disingkat PBL. Metode ini saya anggap paling cocok untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya di Pulau Madura, karena bisa disesuaikan dengan budaya lokal, kebutuhan siswa, dan tuntutan zaman. Saya akan menjelaskan mulai dari pengertiannya, langkah-langkah, alasan memilih metode ini, evaluasi, contoh nyata, hingga keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan siswa. Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran melalui proyek nyata. Artinya, siswa tidak hanya belajar teori tetapi langsung mengerjakan sebuah proyek yang relevan dengan materi dan kehidupan sehari-hari mereka. Contoh nyatanya adalah di pelajaran IPA, siswa bisa membuat penjernih air sederhana sebagai proyek. Bukan hanya menghafal teori filtrasi, tetapi mereka benar-benar membuat alat, menguji hasilnya, lalu mempresentasikan proses dan kesimpulannya. PBL membuat siswa lebih aktif, terlibat langsung, dan merasakan manfaat belajar secara nyata. Ini sangat berbeda dengan model ceramah pasif yang biasanya diterapkan oleh guru atau pengajar di sekolah-sekolah lainnya, yang biasanya kita temukan di beberapa kelas ya. Berdasarkan Kemendikbud dan jurnal ilmiah, PBL terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Contoh pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah? Langkah kedua, menyusun perancangan proyek. Contohnya adalah siswa membuat proposal, kampanye anti plastik, dan rencana membuat tas kain dari baju bekas. Langkah ketiga adalah membuat jadwal pengerjaan proyek. Misalnya, hari Senin observasi, hari Selasa produksi, dan hari Jumat adalah presentasi. Langkah keempat adalah memonitor proyek dan aktivitas siswa. Guru memberikan umpan balik dan membantu jika ada kendala. Yang kelima adalah menguji hasil proyek. Misalnya tas kain uji penggunaannya saat belanja ke kantin sekolah. Langkah keenam, mempresentasikan hasil proyek. Siswa menjelaskan proses, hasil, tantangan, dan solusi. Langkah-langkah ini menumbuhkan berpikir kritis, kreativitas, dan tanggung jawab siswa. Menurut dari 3 jurnal referensi saya, yaitu jurnal Ta'rim 2023, siswa SMA di Sibolga yang belajar fisika dengan PBL menunjukkan peningkatan kreativitas dan inovasi secara signifikan. Contohnya, mereka membuat alat peraga dinamika gerak dari barang bekas. PBL membuat siswa lebih paham konsep abstrak melalui praktik nyata. Lalu, menurut jurnal yang kedua adalah jurnal JDPP 2021,
siswa SMA di Surabaya belajar PPKN dengan PBL dan meningkat kemampuan berpikir kritisnya. Contohnya, proyek membuat video kampanye nilai-nilai Pancasila. PBL bisa diterapkan di pelajaran sosial, bukan hanya eksakta. Jurnal yang ketiga adalah Jurnal Kode 2022. Di pelajaran bahasa Indonesia, teks prosedur, PBL berhasil mengaktifkan pembelajaran bermakna, head, heart, dan hand. Contohnya adalah siswa membuat tutorial membuat makanan tradisional Madura. PBL menyentuh aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik sekaligus. Kenapa PBL ini cocok dengan karakteristik siswa di Pulau Madura? Karena karakteristik siswa di Madura ini adalah religius dan menjunjung tinggi nilai budaya. Proyek bisa dihubungkan dengan kearifan lokal seperti membuat kerajinan tangan khas Madura. Diintegrasikan dengan nilai agama, misalnya proyek edukasi etika dalam Islam. Lalu karakteristik siswa di Pulau Madura yang senang bekerja dalam kelompok dan suka tantangan langsung juga sangat cocok karena kerja kelompok selaras dengan budaya gotong royong di Madura. Kenapa bisa cocok? Karena PBL ini juga menuntut dan mengajarkan siswa untuk bisa bekerja sama dalam tim. Jadi sangat cocok sekali jika diterapkan di Pulau Madura, di sekolah-sekolah yang ada di Pulau Madura. Contoh nyatanya adalah di pelajaran IPS, proyek membuat dokumentasi sejarah lokal desa masing-masing. Di pelajaran agama, proyek video dakwah kreatif. PBL bisa disesuaikan dengan budaya, nilai, dan gaya belajar siswa Madura. Evaluasi dalam PBL bersifat komprehensif dan prosesual, tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga proses dan sikap siswa selama proyek berlangsung. Komponen evaluasinya adalah produk akhir. Apakah proyeknya relevan dan fungsional? Kedua, proses kerja. Seberapa aktif siswa dalam perancangan dan pelaksanaan? Yang ketiga, kerja sama tim. Apakah semua anggota berkontribusi? Yang keempat adalah presentasi. Bagaimana siswa menyampaikan ide dan hasil? Yang kelima adalah refleksi. Siswa mengevaluasi pengalaman mereka secara mandiri. Contoh, siswa membuat alat daur ulang sederhana. Guru tidak hanya menilai alatnya, tapi juga cara mereka menyusun jadwal, berbagi tugas, menyelesaikan konflik, dan mempresentasikan alatnya ke warga sekolah atau ke depan kelas. Evaluasi PBL menyeluruh dan mendorong pembelajaran bermakna. PBL tidak hanya menekankan hasil belajar, tapi juga membentuk soft skill masa depan, seperti creativity, yaitu siswa ditantang membuat solusi baru. Yang kedua adalah critical thinking, atau menganalisis masalah secara logis. Yang ketiga adalah collaboration, di mana siswa dapat bekerja sama dengan tim. Yang keempat adalah communication, yang artinya
Siswa dapat mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas maupun di depan warga sekolah. Contohnya adalah proyek membuat alat pertanian sederhana dari barang bekas. Siswa harus berpikir kritis, kerja tim, dan mempresentasikan hasilnya ke masyarakat desa, ke depan kelas, atau ke warga sekolah. Keterampilan ini dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan nyata. Kesimpulannya, Project based learning atau PBL bukan hanya metode belajar biasa, tapi pendekatan holistik dan fleksibel yang terbukti secara ilmiah meningkatkan hasil belajar, cocok diterapkan di Madura karena menghargai nilai lokal, dan 3, membangun keterampilan hidup yang relevan dengan zaman. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi untuk yang menonton, seperti guru atau murid misalkan. Terima kasih, saya Ramadhani Fataridsya dari kelas 6C, NIM 80, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.